Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan men-sharing bagaimana cara mengisi formulir online untuk kredensial tenaga kesehatan, tenaga medis di Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman akan menerima link yang ada di email ya, yang masuk ke email masing-masing, berisi file ya, file formulir kredensial yang sudah dilengkapi dengan sistem online berbasis Excel spreadsheet ya. Sehingga nanti memudahkan pada saat penerbitannya. Di sini ada, kalau kita perhatikan ini ada namanya ya, bagian kiri atas ada nama yang memiliki file ini. Dan ini terlink hanya ke emailnya yang bersangkutan saja, jadi tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak memiliki link ini dan dibagikan gitu ya. Nah, di bagian sheetnya ada riwayat hidup, ada formulir, ada rincian kewenangan klinis, ada rekomendasi tim, rekomendasi rekredensial, kemudian rekomendasi kepala dinas, lampiran rekom kepala dinas, dan surat penugasan klinisnya. Oke, kita bagian pertama dulu ya. Yang harus diisi pertama-tama adalah riwayat hidup. Nah, di sini sudah ada nama lengkap dan gelarnya. Diisi saja. Coba saya contohkan ya, seperti ini. Kemudian tempat tanggal lahir ya. Misalnya ya, ini kan bidan ya. Kayaknya bidan Nurul Muayyadah. Gelarnya ya. Nah, seperti itu. Baru lengkapi tanggal lahir sampai ke bawah, ini tinggal pilih aja yang bagian jenis profesinya, bidan, jenis kelamin pasti perempuan ya kalau bidan. Nah, alamatnya lengkapi semua sampai bawah. Terus kepegawaiannya apa, dipilih hanya ASN dan ASN, kemudian jenjang jabatannya apa. Ya, kalau misalnya bukan PNS nggak usah diisi ya, abaikan aja. Atau bukan ASN silahkan tidak usah diisi. Ini Puskesmas Marangkayunya nggak usah diisi karena sudah terkunci ya, sudah kita siapkan di situ. Nah, di sini teman-teman selanjutnya bisa isi riwayat pendidikan, misalnya SD negeri nah gitu kan. Nah, ini isi sampai ke bawah sampai pendidikan terakhirnya sekarang. Ini otomatis dia angkanya nggak usah diubah-ubah. Dan pengalaman kerja di mana gitu kan, misalnya di Puskesmas Puskesmas Marangkayu sekarang gitu ya. Nah, ini juga otomatis. Kemudian ada pelatihan di pengembangan ininya ya, pelatihan misalnya. Sudah, tinggal otomatis semua ini, nggak usah diisi lagi, dia akan menjumlah sendiri atau menampilkan nomornya sendiri. Oke ya. Kemudian selesai di bagian bawah ini akan langsung otomatisnya langsung muncul namanya di sini. Sheet kedua adalah formulir. Bagian formulir ini kita isi adalah formulir kredensial dan rekredensial. Ini kredensial ya. Ini otomatis tadi nama pengusulnya, tanda tangannya elektronik ya teman-teman. Jadi buat ya tanda tangan, kamu kemudian hilangkan latarnya biar kelihatan tanda tangannya saja. Di sini bisa ya. Atau menggunakan tanda tangan elektronik ya. Pakai kursor bisa. Pakai mouse bisa ya, cuma tidak rapi gitu. Kemudian perguruan tinggi ya, pendidikan terakhirnya ya, terkait dengan profesinya. Di mana tempatnya ya, perguruan tingginya itu misalnya Itkes gitu ya, dan seterusnya. Tanggalnya ini ijazah ya. Ya, sama nomornya. Kemudian serkom profesinya, lulusan mana, kemudian tanggalnya, nomornya. Kemudian jabatan fungsional kesehatan ini japung untuk PNS saja. P3K dan non ASN tidak usah mengisi, lewati aja nggak apa-apa. Lalu pelatihan workshop pengembangan profesi 5 tahun terakhir. Ya, di sini silahkan isi apa saja pengembangan yang sudah diikuti, pelatihan ini, workshop ini, simulasi, bimtek, masukkan saja terkait dengan kompetensinya dia sebagai misalnya seorang bidan misalnya. Contohnya bidan ini saja, tanggal berapa, siapa yang menyelenggarakan, lengkapi sampai ke bawah. Lalu di bagian ini surat tanda registrasi diisi di bagian nomor-nomor STR-nya ya. Lihat di STR-nya sendiri ya. Kemudian apakah berlaku seumur hidup? Seumur hidup, ketik aja seumur hidup kalau dia seumur hidup. Kalau ada masa berlakunya, masukkan di sini. Lalu surat izin praktik. Nah, ini ya. Masukkan surat izin praktiknya, nomornya berapa, berlaku hingga kapan.
Lalu kemudian surat permohonan kredensial yang ditandatangani oleh pimpinan puskesmas, kan sudah ada di awal-awal itu ya. Kita akan isi di sini, kemudian tanggal berapa surat tersebut dikeluarkan oleh pimpinan puskesmas. Kemudian yang kita isi lagi adalah sheet rincian kewenangan klinis. Nah, ini ada beberapa yang sudah tinggal isi saja. Nah, ini untuk bidan, ini link ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa diubah-ubah karena ini sudah terlink dengan sistem. Jadi dia akan berubah kalau sistemnya diperbaiki atau ada penambahan atau perbaikan kalimat yang mungkin kurang pas. Yang diisi teman-teman adalah yang bagian diminta ini ya, ini yang penting. Perhatikan di bagian atas ini cara mengisinya, kodenya ya. Kode untuk tenaga kesehatan pengusul, kode untuk teman-teman yang mengajukan kredensial. Diisinya di bagian di sini diminta ini. Isinya pakai apa? Pakai angka ini angkanya. 1, 2, atau 3 atau 4. Pilih salah satu aja. Contoh misalnya pemotongan tali pusat. Nah, kita nilai diri kita sendiri. Jadi kalau diminta itu berarti kita self assessment ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu silakan menentukan sendiri. Untuk tindakan pemotongan tali pusat ini, apakah teman-teman Bapak Ibu ini kompeten sepenuhnya? Kalau kompeten sepenuhnya, tulis 1 gitu ya. Kalau memerlukan supervisi, tulis 2. Ya. Kalau tidak dimintakan kewenangannya karena di luar kompetensi, tulis 3. Siapa itu? Misalnya ada bidan yang baru saja lulus kemudian bekerja, kemudian tidak mampu misalnya ya, karena apa istilahnya ya, tidak memiliki kewenangan untuk itu misalnya ya, tulis 3. Kemudian yang keempat, dia dimintakan kewenangannya karena fasilitas tidak tersedia, misalnya tindakan-tindakan tertentu yang tidak bisa dilakukan di puskesmas tersebut atau di pusban tersebut karena kekurangan fasilitas ya. Jadi silakan saja isi dengan angka yang 4 ini. Salah satunya aja ya, 1 2 3 4, jangan isi semuanya. Lalu kemudian di bagian rekomendasi ini yang isi adalah asesornya, tim kredensial ya atau mitra bestari. Nanti menentukan apakah tadi ya, misalnya kita dengan tali pusat sebagai pengusul kita kompeten sepenuhnya gitu ya, merasa kita ini kompeten sepenuhnya. Namanya juga self assessment ya, sesuai kemampuan kita lah. Nah, saat kredensial ternyata asesor bilang, wah ini belum bisa ini. Mengapa? Karena mungkin ya dokumennya ada yang kurang. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki pelatihan, bimbingan atau apapun bentuknya yang membuktikan bahwa dia terampil dari sisi itu. Ya, dari sisi tindakan yang ada listnya di sini ya. Seluruhnya sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya disetujui berwenang penuh, maka akan ditulis oleh asesor 1 gitu ya. Kalau misalnya disetujui dengan di bawah supervisi 2 gitu ya. Tidak disetujui 3, kemudian tidak disetujui karena fasilitasnya tidak ada 4, misalnya seperti itu. Oke ya. Jadi sampai ke bawah semua dilengkapi semua. Nah, ini nanti teman-teman yang penting tidak usah di sini yang ini, rekomendasi yang di sini teman-teman hanya di sini saja. Ini sampai ke bawah, sampai paling bawah ya. Nah, kemudian bila tidak ada di 333 ini ya, kalau bidan ya kewenangannya, silakan tambahkan di sini apa yang dilakukan tapi bukan atau tidak ada di dalam sini, di dalam list pelayanan atau tindakan yang disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Silakan tambahkan di bawahnya. Kalau masih kurang kolomnya, nanti telepon aja tim SDMK untuk menambahkan. Nah, ini akan otomatis ini ya. Ini kalau kita tanggal maju kredensial, misalnya tanggal 12 bulan 6 2024 ya, tulis di sini 14 bulan 6 2024. Nah, ini sudah otomatis ya. Ini yang isi nanti adalah tim kredensialnya. Lalu sheet berikutnya 4 ini abaikan karena ini terkunci ya dan akan otomatis terisi ya oleh sistem. Ya, seperti contohnya nih, namanya sudah ada ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya nanti itu yang mengisi adalah tim ya. Nah, direkomendasikan, tim catatan tidak direkomendasikan. Lalu rekredensial juga abaikan saja karena terkunci dan ini akan diisi nanti oleh tim atau asesor ya. Ini juga otomatis ya akan terisi jika sudah ada jawaban dari tim kredensial.
Lalu yang terakhir, yang berikutnya lampirannya ya. Ini sudah namanya. NIP-nya kalau diisi atau diisi ya otomatis. Nomornya juga diisi. Kalau ada nomornya akan otomatis terisi di sini. Lalu surat penugasan klinis ini terbitkan oleh pimpinan Puskesmas setelah prosesnya berjalan seluruhnya. Artinya nanti teman-teman akan menerima surat penugasan klinis ini dari pimpinan Puskesmas masing-masing beserta lampirannya. Lampiran itu yang ini. Rincian kewenangan klinis yang ini yang disetujui oleh tim kredensial atau asesornya. Nanti akan terlihat mana-mana yang diberikan kewenangan penuh ya, mana yang di bawah supervisi, mana yang tidak disetujui karena belum memenuhi kompetensinya, mana yang tidak disetujui karena tidak ada fasilitasnya. Jadi tidak semua ini itu bisa kita lakukan. Boleh kita usulkan tapi lihat kondisinya. Karena nanti kalau tidak ada fasilitasnya kan teman-teman punya kewenangan tidak dilaksanakan, nanti akan dicabut kewenangan itu pada saat rekredensial ataupun mungkin nanti kan targetnya itu. Nanti untuk rekredensial berikutnya 5 tahun berikutnya itu akan diminta seluruh yang sudah di ini ya disetujui berwenang penuh misalnya atau yang supervisi, targetnya ada nanti misalnya pemotongan tali pusat selama 5 tahun itu berapa ya. Jadi teman-teman akan diberikan logbooknya untuk target-targetnya sesuai dengan kompetensi yang sudah teman-teman miliki. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Oh satu lagi, jadwalnya kan sudah dibuatkan. Nah jadwal contoh misalnya Puskesmas ini ya, ini sudah ada jadwalnya. Oke seperti ini, sudah terbit berarti sudah link ya. Nanti jamnya diatur oleh tim asesor kapan bisanya, tapi kita sudah mengatur kalau bisa di atas jam 12, jam 1 sampai jam 6 sore agar tidak terlalu mengganggu pelayanan. Kalau siang kan sudah berkurang itu pelayanan ya. Kalau misalnya mau malam pun tidak masalah, misalnya online-nya mau malam, nah tergantung nanti kesepakatan dengan asesor. Atau mau juga pagi silahkan, nanti asesornya yang mengatur apakah bisa di pagi hari, yang penting tidak mengganggu pelayanan. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti prosesnya dan kami harapkan teman-teman ikut kredensial karena ini diatur dalam perundang-undangan dan itu wajib dilaksanakan untuk saat ini ya. Nantinya seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis saat ini hanya untuk dokter gigi, perawat dan bidan. Nanti akan dilaksanakan untuk semua profesi kesehatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.